Sama kami di Breaking News Ayus TV, teror bom di Ibu Kota Jakarta yang terjadi pagi tadi di perempatan Sarinah, Jakarta Pusat. Pak Mustafa, Anda juga pernah meneliti sejumlah gerakan radikal yang pernah ada di Indonesia. Ya. Adakah kaitan antara satu gerakan dengan gerakan lainnya terkait Ya. dengan kasus yang tadi pagi terjadi? Kaitan mereka biasanya terkait dengan ideologi dan sejarah masa lampau mereka. Misalkan mereka pernah bertemu di konflik perang ya, bertemu di Timur Tengah, bertemu di Afghanistan, bertemu di Irak dan seterusnya, bertemu di Filipina, kemudian pulang ke Indonesia. Mereka membentuk kelompok sendiri-sendiri. Meskipun tujuan mereka sama, menegakkan misalkan ingin membentuk negara Islam atau ingin menegakkan khilafah dan seterusnya, tapi mereka sebenarnya nggak punya kerjasama seperti yang kita bayangkan. Tapi dalam buku-buku yang diterbitkan oleh kelompok tertentu, lembaga tertentu, mereka kemudian mencoba hubung-hubungkan. Seolah-olah ini adalah regenerasi. Padahal mereka tidak memiliki apa-apa. Berhubungan itu dalam artian berkomunikasi, tatap muka langsung atau seperti apa? Jadi hubungan mereka seperti itu, mereka punya tujuan yang sama. Jadi mereka polanya pun mirip-mirip, misalnya berkumpul membentuk halakoh-halakoh ya, yang untuk yang kelompok Islam membentuk kelompok pengajian-pengajian tertutup. Kemudian mereka nanti akan mengadakan gerakan-gerakan. Tapi kita nggak pernah melihat langsung ya bahwa mereka itu angkat senjata. Kita biasanya tahunya adalah dari pernyataan aparat kita. Nah, latihan-latihan di Aceh beberapa tahun lalu itu adalah hasil dari puncak dari ini semua. Setelah mereka kelompok ini terbentuk, kemudian mengadakan latihan di Aceh untuk pergi ke Timur Tengah, berjihad ke seluruh Indonesia, tapi mereka rupanya pada akhir di sebuah sidang mengatakan kami ini dijebak. Katanya dikelompokkan di Aceh itu untuk perang ke Palestina, ternyata video kami diumumkan di YouTube itu dikasih judul latihan perang untuk jihad fisabilillah dalam rangka terorisme. Jadi mereka akhirnya semua hampir Terperdaya ya? Ya, diperdaya. Ini kita nggak tahu siapa yang memperdayain, tapi video yang beredar itu kemudian membuat mereka diburu pemerintah sampai sekarang. Habis sudah ada yang meninggal, ada yang tembak mati, ada yang sampai pengadilan, tapi mereka sudah habis. Artinya seharusnya juga pemerintah juga bisa mengidentifikasi siapa saja WNI yang berjihad ke tempat-tempat pertempuran di luar negeri, dan ketika mereka pulang pun juga harus didata lagi kan? Iya betul, tapi saya yakin pemerintah udah punya, nama-namanya udah punya, nama lengkap sudah punya. Jadi data semua yang pernah pergi ke Timur Tengah, saya kira sudah dicatat pemerintah, sangat teliti, sangat rapi. Saya kira yakin itu. Ini di layar televisi Anda, kita bisa melihat bersama-sama Presiden telah tiba di Jakarta dari kunjungan kerja yang akhirnya dipersingkat di Cirebon, Jawa Barat. Presiden Jokowi telah mengeluarkan pernyataan meminta agar pelaku pemboman segera ditangkap dan meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah ini kepada aparat berwenang. Presiden hari ini berkunjung ke Cirebon, Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja dan akhirnya dipersingkat karena terjadinya ledakan pagi tadi di perempatan Sarinah, Jakarta Pusat. Presiden berada di Monas. Dengan pengawalan yang lebih diperketat seperti itu Pak Mustafa ya. Dan ini juga akan berdampak pada standar pengamanan untuk VVIP termasuk presiden dan wakil presiden seperti itu. Iya. Kak, sebenarnya untuk pengamanan presiden ini kemarin ada kasus Pas Pampres yang ketangkap bawa sabu itu juga Kuala Namu. Ini tamparan bagi kita semua. Ya, mungkin diawali dari narkoba, nanti siapa tahu ada yang terlibat terorisme juga, kita ngeri juga. Artinya sebenarnya kasus atau pelaku terorisme ini berupaya untuk infiltrasi ke ring satu presiden. Saya kira begitu. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, dengan mempengaruhi mungkin mulainya dari narkoba itu, lama-lama ini harus diantisipasi lah pokoknya. Intinya ini semua harus berhati-hati, termasuk presiden sendiri, karena siapa tahu ada justru dari ring satunya itu nanti dapat diintervensi, kemudian mereka bisa infiltrasi masuk ke situ. Dan kalau kita melihat film-film di mana ada orang-orang ring satu yang berkhianat terhadap presiden sering terjadi. Itu bisa kemungkinan itu gambaran nyata. Bisa terjadi. Film-film yang dulu hanya kita lihat sebagai cerita saja. Dulu kita pikir itu cuma di film doang kan? Iya, ternyata bisa nyata juga. Iya, ini harus diantisipasi karena film itu kan seperti namanya mimetik ya, tiruan kehidupan yang nyata. Maka harus mempelajari dari film itu, siapa tahu bisa terjadi. Karena sifat manusia imitatif. Ya, imitatif seperti itu. Nah, kita ingat film Black Hawk Down misalkan, atau Gedung Putih. Itu kan ada penyanderaan kemudian ternyata keterlibatan Mr. Benning. Atau Vantage Point di mana ternyata salah satu anggota Pas Pampresnya yang berkhianat. Yang berkhianat, itu harus kita pelajari. Inilah faktanya dan ini untuk pelajaran kita semua supaya ini terjamin keamanan seluruh Indonesia sehingga terorisme tidak sampai ke ring satu di Republik Indonesia, khususnya di Jakarta. Apa yang harus dilakukan oleh ring satu presiden agar infiltrasi atau upaya dari terorisme ini tidak bisa masuk ke lingkaran istana? Ya, ini harus ada rotasi. Ya, termasuk Pas Pampresnya harus
dirotasi. Kalau ini Pas Pampres nggak pernah dirotasi, hanya anggotanya saja, ya ini omong kosong. Jadi harus ada rotasi menyeluruh dari Pas Pampres sampai anggotanya. Gimana caranya terserah, mereka sudah tahu mekanismenya. Jangan sampai ini bertahan terus-terus supaya ada penyegaran dan seterusnya sehingga infiltrasi tadi bisa dicegah sedini mungkin. Selain itu ada cara lain Pak untuk mencegah agar masalah ini terlokalisir tidak sampai meluas? Nah itu dia, supaya ini tidak meluas maka harus ada pembatasan. Ya, pembatasan. Saya kira di mekanisme Pas Pampres itu sudah ada, termasuk juga pengaturan di ring 1 ya di sekitar istana itu sudah ada. Cuma mungkin perlu dievaluasi saja. Dengan adanya kejadian hari ini, maka ini adalah momen sehingga yang selama ini mungkin evaluasi biasa-biasa saja sekarang menjadi Harus luar luar biasa. biasa ya, supaya apa yang dipikirkan oleh teroris itu tidak bisa terjadi karena kita membuat kejutan-kejutan Dan yang termasuk paling dalam penting pengamanan. juga selain pengamanan orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Ya. Republik ini adalah penanganan atau pengamanan untuk rakyat. Rakyat yang paling penting karena memang rakyat berhak mendapatkan kesejahteraan dan keamanan. Itulah tugas aparat kita. Dan itu dijamin oleh konstitusi. Konstitusi menjamin Negara itu. harus menjamin itu. Yes. Dan bagaimana kalau kita pasca peristiwa yang terjadi pagi tadi, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat, Pak Mustafa? Ya harus bisa mengamankan diri dan kalau melihat sesuatu yang janggal di sekitarnya harus laporkan secepatnya kepada Karena kantor masyarakat Indonesia polisi. kadang permisif. Permisif Dan kadang mereka, ya. Pakai terlalu tinggi. Ya, itulah Akhirnya Indonesia, menjadi ketimuran. Ada orang baru dianggap biasa saja. Ya, Seperti tapi itu harus konsisten. Jangan kemudian hanya etnis tertentu yang dicurigai, hanya agama tertentu yang dicurigai. Pokoknya sesuatu yang janggal, yang tidak masuk akal, yang mencurigakan, laporkan saja. Jangan bertindak sendiri, jangan mengakem sendiri. Saya kira itu ya. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Mustafa Nahra yang telah bergabung bersama Sama-sama. kami di Breaking News iNews TV Teror Bom di Ibu Kota. Dan pemirsa, Breaking News iNews TV Teror Bom di Ibu Kota masih akan terus berlanjut. Tetaplah bersama kami.